Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Ruang BK. Apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di kesempatan kali ini Mimin ingin membahas suatu materi yang sangat penting. Yuk simak baik-baik sampai selesai. Sebelumnya kita ke ruang tanya dulu yuk. Adakah di antara kalian yang suka memanggil nama teman dengan nama orang tua? Hayo. Kalau ada, tanpa kalian sadari kalian sudah menjadi seorang perundung atau pembuli. Jadi stop, hentikan kebiasaan memanggil nama orang tua. Apa itu perundungan atau bully? Ini dia materi kita tentang perundungan. Perlu diketahui apa itu perundungan atau bullying merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati, membuat tertekan. Ini bisa dilakukan baik perorangan ataupun kelompok. Terjadi atau dianggap perundungan pada seseorang jika orang itu merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lainnya. Sebagai benih kekerasan, perundungan tentu bisa ditekan, maka kekerasan yang lebih parah tentu juga bisa dicegah. Ada beberapa bentuk perundungan. Pertama, ada perundungan verbal seperti membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, atau bahkan mempermalukan. Ada juga perundungan fisik seperti menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, dan meninju. Ketiga, ada perundungan sosial seperti mengucilkan, membeda-bedakan, atau mendiamkan. Terakhir, ada perundungan di dunia maya atau yang disebut cyberbullying. Perkembangan zaman menuntut seseorang untuk bermedia sosial. Tapi hati-hati karena banyak kasus terjadi cyberbullying, perundungan di media sosial. Itu seperti memperolok di media sosial atau mengirim berbagai pesan yang menyakiti, menghina, mengancam, pesan teror, menyebarkan kabar bohong, mengubah foto tidak semestinya, perang kata-kata dari dunia maya atau flaming, perang status WhatsApp. Mimin sering menemukan ada kasus perang status di WhatsApp, lalu kemudian membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang. Jadi akun palsunya itu digunakan untuk komentar jahat. Lalu bisa juga memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan. Mengucilkan seseorang dari grup daring juga termasuk pembulian cyberbullying. Dari sebuah kasus perundungan, umumnya ada pihak yang merundung, ada juga pihak yang dirundung. Selain itu, ada juga pihak lain yang disebut dengan saksi. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita bahas satu persatu pihak tersebut. Yang pertama adalah pelaku. Pelaku adalah pihak yang melakukan tindakan atau perbuatan perundungan kepada korban. Pelaku perundungan bisa perorangan ataupun berkelompok. Hal-hal yang sering dilakukan pelaku perundungan misalnya seperti menghina, menyindir, mengancam, mengucilkan, memalak, memfitnah, mendorong, lalu apalagi menjegal, menjambak, dan banyak sekali. Seseorang dapat menjadi pelaku perundungan karena meniru perilaku buruk orang dewasa, mencari perhatian dari teman sebaya atau orang tua, mengalami peristiwa perundungan, melakukan balas dendam atas kekalahan, atau melampiaskan kemarahannya. Yang kedua ini ada korban. Korban adalah pihak yang mengalami perilaku perundungan oleh pihak pelaku.
Seseorang yang dapat menjadi korban perundungan antara lain anak yang dianggap berbeda, baik dari fisik maupun kebiasaan, anak yang cenderung penurut dan tidak pandai bergaul, anak yang dianggap menyebalkan tetapi tidak mampu membela diri, dan sebagainya. Tak banyak korban perundungan yang bisa melawan karena takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh pelaku perundungan. Namun, pola pikir seperti ini yang harus diubah. Jika kamu menjadi korban perundungan, maka jangan takut untuk melaporkan kepada guru. Ini kalian bisa datang ke BK kapanpun, di ruang BK kapanpun. Orang tua juga bisa diinformasikan, dilaporkan, ataupun pihak lain yang bisa membantu kamu mengatasi masalah ini. Atau kamu juga bisa melaporkan tindak kekerasan pada anak dengan menghubungi call center layanan SAPA 129 atau dapat diakses melalui hotline 021129. Nanti akan Mimin catat di bagian belakang ya. Yang ketiga adalah saksi. Ini kasus perundungan, pihak saksi bisa ada atau tidak. Jika perundungan dilakukan hanya antara pelaku dan korban, maka tidak ada yang terlibat. Terkadang ada pula saksi yang ikut melihat peristiwa perundungan, namun tak semua saksi membela korban. Bahkan ada pula saksi yang juga ikut menjadi perundung. Seseorang dapat menjadi saksi perundung ketika melihat kejadian tetapi cenderung tidak melaporkan karena pelaku adalah temannya. Menganggap ini bukan masalahnya, menganggap korban pantas mendapat perundungan, atau takut menjadi korban berikutnya, ataupun malas terlibat. Perundungan atau bullying adalah permasalahan yang tak boleh kita anggap sepele. Pasalnya, perundungan dapat menimpa siapapun, baik pria, wanita, anak kecil, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun juga bisa terkena bullying. Tak hanya korbannya, lokasi terjadinya perundungan pun bisa terjadi di mana saja. Ada tempat-tempat yang sering menjadi lokasi perundungan terjadi. Di mana sajakah kira-kira tempat tersebut? Yuk, simak baik-baik. Yang pertama adalah rumah. Rumah seharusnya adalah tempat paling nyaman dan aman bagi anak. Peranan orang tua dan juga anggota keluarga dalam menjaga kenyamanan dan keamanan anak sangatlah penting. Namun, siapa sangka ternyata rumah justru bisa menjadi tempat yang menyeramkan bagi anak. Perundungan ternyata juga bisa terjadi di lingkungan rumah. Perundungan di rumah dapat terjadi antara lain orang tua ke anak, adik ke kakak, atau kakak ke adik. Sebagai contoh, misalnya orang tua seringkali membandingkan kakak dengan adiknya. Contoh lainnya adalah ketika sang kakak berulang kali memerintahkan adiknya melakukan sesuatu dengan memaksa. Yang kedua, di sekolah. Selain rumah, satuan pendidikan adalah tempat yang cukup rawan terjadi perundungan. Keberagaman yang ada di sekolah terkadang membuat peluang terjadinya perundungan. Perundungan di sekolah dapat terjadi antara lain guru ke siswa, guru ke guru, siswa ke guru, atau siswa ke siswa. Perundungan di sekolah dapat terjadi saat di dalam kelas ataupun di luar kelas. Contoh perilaku perundungan di sekolah, misalnya ini ada guru menjuluki si A dengan sebutan anak nakal, dasar si bandel, dan lain-lain. Memalak uang jajan teman termasuk dalam bentuk perundungan, ataupun siswa mengejek penampilan fisik guru. Karena sekolah rawan terjadi perundungan, di sisi semua elemen harus bersinergi dalam mengkampanyekan satuan pendidikan bebas perundungan. Kepala sekolah dan guru perlu memberikan pemahaman kepada peserta didik agar tidak melakukan tindak perundungan. Peserta didik juga harus berani untuk melaporkan tindakan perundungan apabila mengalami ataupun melihat peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Tempat terjadi perundungan selanjutnya adalah di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan heterogen, perundungan cenderung terjadi. Perundungan bisa terjadi di mana saja seperti warung, taman bermain, di kendaraan umum, atau tempat-tempat lainnya. Korban pun bisa siapa saja, mulai dari penghinaan fisik, penghinaan status sosial, pemalakan, pemukulan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus peduli dengan sekitar. Apabila melihat perundungan,
maka jangan takut untuk menghentikan atau melaporkan kepada pihak berwenang. Tempat terakhir ini adalah perundungan yang terjadi di dunia maya, dikenal dengan istilah cyberbullying atau perundungan cyber. Cyberbullying dapat menimpa siapapun di dunia maya, khususnya di media sosial. Bentuk perundungan yang ada di dunia maya umumnya berupa hujatan pada kolom komentar, menggugah informasi yang tidak benar atau hoaks atau keburukan tentang seseorang, maupun pesan teror yang dikirim lewat pesan pribadi. Nah, bisa juga foto teman lalu kemudian dijadikan meme atau dijadikan sesuatu yang membuat orang-orang tertawa, dibuat lucu-lucuan. Itu termasuk salah satu bullying. Berbicara tentang perundungan, tak lupa kita membicarakan tentang fakta dan mitos mengenai perundungan. Ini dia fakta dan mitos tentang perundungan atau bullying. Mitosnya, bullying adalah bagian normal dari masa kanak-kanak dan Anda harus mengabaikannya. Faktanya, bullying bukanlah hal normal atau diterima dalam bentuk apapun. Mengabaikan bullying tidak akan membuat bullying berhenti. Bila kena bullying, silahkan ceritakan curhat ke seseorang yang bisa dipercaya seperti orang tua atau guru untuk membantu agar bullying tersebut berhenti karena bullying dapat merubuhkan kepercayaan diri. Mitosnya, tidak masalah untuk memukul seseorang pelaku bullying sehingga ia akan berhenti membuli. Faktanya, cukup dimengerti bahwa Anda mungkin marah karena dibully. Tetapi jika Anda melakukan kekerasan atau agresif, mungkin membuat keadaan jauh lebih buruk karena akan mendapatkan masalah yang jauh lebih sulit. Mitosnya, pelaku bullying dilahirkan. Hal itu karena bullying sudah ada dalam gen mereka. Faktanya, pelaku bullying sering mengadopsi perilaku ini dari lingkungan mereka atau kadang-kadang hal tersebut merupakan reaksi dari mereka ketika diganggu oleh orang lain. Apapun masalahnya, hal tersebut tidak benar. Mitosnya, bullying hanya terjadi di sekolah. Faktanya, hal ini tidak benar karena bullying dapat terjadi pada siapa saja di setiap tempat. Bullying mungkin terjadi saat keluar dari sekolah atau bahkan perguruan tinggi. Hal ini dapat terjadi ketika berada di luar dengan teman-teman atau dalam perjalanan dari atau ke sekolah. Bahkan di online bullying juga sangat marak terjadi. Mitos. Pelaku bullying dapat diketahui dari penampilan dan tindakan mereka. Fakta, tidak ada hal seperti itu. Tidak ada penampilan atau tindakan tertentu untuk bisa menandai para pelaku bullying. Tidak ada dress code untuk perilaku tersebut. Mitos, online bullying hanya olok-olok dan tidak berbahaya. Faktanya, orang yang dibully secara online adalah masalah yang sangat serius. Virus bullying bisa menyebar sangat cepat sehingga membuat masalah meningkat dengan cepat. Untuk itu penting untuk mengambil screenshot dari setiap percakapan, pesan, atau posting bullying sehingga Anda memiliki catatan. Mitos, cyberbullying tidak mengakibatkan kerugian fisik, jadi apa salahnya? Faktanya, sebenarnya beberapa orang telah melakukan bunuh diri sebagai akibat dari tidak melihat jalan keluar dari pelecehan, ancaman, dan pelanggaran dari media sosial. Akibat secara psikis lebih lama dan kadang-kadang seseorang tidak akan pernah bisa melalui beban psikis tersebut. Banyak situs web memungkinkan orang untuk berlaku anonim, sehingga sangat sulit untuk menghentikan penyalahgunaan layanan dengan melakukan bullying tanpa henti. Mari kita stop bullying atau stop perundungan. Yuk mulai dari diri kita. Apabila terjadi pada diri kita, apa yang harus kita lakukan?
Nah, ini ada tips-tipsnya. Yang pertama, tetaplah bersifat tenang, bersikap tenang, misalnya dengan ambil napas dalam-dalam selama 1 menit, hembuskan keluar. Yang kedua, sembunyikan kemarahan atau kesedihanmu di depan perundung atau pelaku. Orang yang melakukan perundungan biasanya akan bangga apabila melihat seseorang yang dirundangnya itu emosi. Jadi bersifatlah tenang, lalu berdiri tegak, angkat kepalamu, pandang pelaku dengan tegas, hadapi pelaku dengan tenang atau tinggalkan perundung. Kamu juga bisa tanyakan masalah atau permasalahannya sebenarnya apa. Tolak permintaan pelaku dengan sopan. Selanjutnya, kamu juga bisa segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. Cari bantuan untuk menghentikan perilaku perundungan yang kamu alami. Apabila kamu mengalami perundungan di akun media sosial, segera blok akun media sosial pembuli. Jangan lupa untuk menyimpan perilaku perundungan yang kamu terima sebagai barang bukti. Misalkan kamu bisa screenshot atau foto. Ceritakan dan laporkan perilaku perundungan yang kamu terima. Kamu bisa cerita dengan guru atau orang tua atau orang yang lebih dewasa. Hindari bersifat dendam dan membalas perilaku perundungan yang kamu terima. Selain hal di atas tadi, ada juga cara-cara yang bisa kamu lakukan untuk mencegah pembulian. Jadi kalau ada pembulian, jangan dibiarkan. Yuk, sama-sama kita mencegahnya. Untuk bisa mencegahnya, hal-hal yang bisa kamu lakukan, yang pertama adalah menunjukkan prestasimu. Orang yang melakukan bullying umumnya beraksi karena rasa iri maupun dengki. Sebagian besar korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Yang harus dilakukan oleh para korban bullying adalah tak ragu menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah maupun di lingkungan kerja. Lama-kelamaan si pembuli akan mundur dengan sendirinya, karena merasa korbannya tidak terkalahkan. Jadi, tunjukkan prestasimu ya. Selanjutnya, jalin pertemanan dengan banyak orang. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa korban bullying umumnya suka menyendiri dan jarang memiliki teman? Cara mencegah bullying adalah menjalin pertemanan dengan banyak orang. Pastikan bahwa circle pertemananmu ini sehat dan tidak suka melakukan bully. Ketika korban bully memiliki banyak teman, maka pelaku bully akan berpikir 2 kali untuk menindasnya. Selanjutnya, tumbuhkan rasa percaya diri dalam dirimu. Pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya merasa minder dan semakin terpuruk. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jera pada pelaku bully, bangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Percayalah, pelaku bully akan malas menindas orang yang berani dan percaya diri. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Emosi terkadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa ditindas. Akhirnya banyak korban bullying yang melakukan perlawanan. Boleh-boleh saja melakukan perlawanan, tapi kamu juga harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin gencar menindasmu ketika kamu melawannya. Cara mencegah bullying bisa dimulai dengan tetap bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing atau melakukan perlawanan. Jadikan bullying sebagai penyemangat untuk sukses. Sebagian korban bully akan merasa tidak berharga dan putus asa. Namun untuk mencegah bullying yang menghancurkan dirimu sendiri, sikapi dengan positif semua perundungan tersebut. Jadikan bulian sebagai sarana penyemangat agar kamu bisa meraih kesuksesan. Ingat, balas dendam terbaik bukan membalas perbuatan jahat mereka, tetapi dengan membuktikan bahwa dirimu bisa menjadi sukses dan lebih baik dari mereka yang pernah membuli kamu. Jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Pelaku bully tentu akan merasa puas ketika berhasil membuat korbannya sedih, takut, dan terpuruk.
Cara mencegah bullying yang paling efektif adalah tidak menunjukkan sikap takut atau sedih di depan pelaku. Jika kamu terus berkonsentrasi menunjukkan sikap seperti ini, maka para pembuli lama-kelamaan akan mundur karena takut. Yang ketujuh, laporkan pada pihak yang berwenang. Perundungan adalah masalah yang cukup serius, apalagi jika pelakunya dibiarkan tanpa sanksi yang berarti. Apabila kamu atau orang-orang di sekitarmu adalah korban perundungan, saatnya kamu menyuarakan isi hatimu dengan melaporkan tindakan perundungan ke pihak yang berwenang. Biarkan masalah tersebut diselesaikan oleh pihak yang berwenang untuk menghentikan bullying. Itu dia materi kita pada hari ini tentang perundungan atau bullying. Semoga kedepannya tidak ada lagi korban bullying dan tidak ada lagi pelaku bullying di sekitar kita. Hentikan perundungan mulai dari diri kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.